Kadang orang karena tidak melihat atau mendengar atau membaca sunnah Rasulullah, maka dia kadangkala agama hanya berdasarkan persepsinya saja. Ketika melihat orang di masjid rambutnya gondrong, ini anak pang ini. Ketika ada orang dia rambutnya gondrong, kita menganggapnya sebagai ahli maksiat ya. Tapi kalau kita menelah Rasulullah, rambutnya malah seperti itu, gondrong. Anda yang rambutnya umpamanya pendek, 1 bulan sekali ke salon. Lalu Nabi apa pernah seperti itu? Maka melalui kajian ini kita semoga bisa menjadi bijak. Kita jangan menilai orang soleh dan tidak hanya berdasarkan dohirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada segenap sahabat-sahabat Aswaja Batam, sahabat-sahabat yang menyimak kajian kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, oleh Allah kita masih diberi rahmat dan nikmat hingga kita bisa kembali mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah, merupakan usaha kita bersama agar kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, mengenal Rasulullah melalui sanad-sanad yang terpercaya. Kita harus tahu Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu sosoknya merupakan sebuah wasilah. Kalau kita pingin apa saja, media yang paling mudah agar hajat kita dikabulkan itu adalah dengan kita melalui Rasulullah, yakni bersolawat. Di dalam tafsir Sawi itu disebutkan begini, Nabi Adam ketika beliau bertemu dengan Hawa setelah Hawa diciptakan, kemudian ketika Nabi Adam mau menyentuh Hawa, oleh malaikat itu Nabi Adam langsung di kartu kuning, stop, kamu melakukan pelanggaran. Loh, kok melakukan pelanggaran gimana? Karena kamu belum halal. Loh, kok belum halal? Agar halal gimana? Kamu harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kali atau 20 kali. Maka Nabi Adam beliau itu untuk boleh menyentuh Hawa harus dengan mengeluarkan mahar, yakni membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini padahal manusia pertama di dunia. Makanya dengan adanya hadis itu, tafsir Sawi menjelaskan bahwa bersolawat kepada Nabi itu wasitotun ala kulli syai'in hatta Adam. Bersolawat kepada Nabi itu merupakan media terbaik kita untuk mewujudkan apa yang kita hajatkan. Bahkan Nabi Adam pun agar bisa menyentuh Hawa itu dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita, wong Nabi Adam saja seperti itu. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita telah sampai di bab ketiga. Bab ketiga ini babu maja'a fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi rambut Rasulullah itu sampai ada hadisnya. Ya nanti kita coba introspeksi, rambut kita sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah apa enggak. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diungkapkan, kana sa'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udunaihi, bahwa rambut Rasulullah itu mencapai pertengahan kedua telinganya. Rambut Rasulullah itu segini, ya. Rambut Rasulullah kadang segini, kadang sepundak gitu. Jadi Rasulullah itu kadang gondrong gitu. Itu memang ya mungkin karena dulu belum ada tukang cukur. Jadi rambut Rasulullah itu kadang sepertengahan telinga, ya. Kadang beliau sepundak. Nah, rambut Rasulullah itu kalau dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Anas bin Malik ini adalah seorang pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Beliau menyampaikan bahwasanya selama 10 tahun saya melayani Nabi, sekalipun Nabi tidak pernah memarahi saya. Saya melakukan sesuatu, Nabi ya diam, saya tidak melakukannya, Nabi pun juga diam. Nabi tidak pernah menampakkan kemarahannya. Kalau yang ngomong orang lain, katakanlah saya pernah ketemu dengan Nabi dan Nabi tidak marah, itu wajar, kita pun mungkin bisa. Tapi orang yang dekat dengan kita 10 tahun, dia mengatakan tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad itu marah kepada saya, yakni Anas bin Malik. Itu berarti akhlak Rasulullah luar biasa. Beliau orang yang sangat lemah lembut, beliau orang yang sangat baik. Nah, dalam pandangan Anas, rambut Rasulullah itu adalah mencapai pertengahan telinga sini. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata sebagai berikut. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahidin. Wa kana lahu sya'run fawqal jummati wa dunal wafrati. Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari tempayan yang sama. Beliau memiliki rambut yang panjangnya sampai di atas bahu dan di bawah daun telinga. Jadi Rasulullah itu beliau dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah, panjang rambut Rasulullah itu di atas bahu, jadi segini. Tapi di bawah daun telinga, jadi seginilah, tengah-tengah antara telinga dan bahu. Maka Rasulullah itu sebetulnya gundul beliau hanya sekali saja, yakni ketika beliau haji. Ketika Rasulullah haji, maka beliau itu gundul. Ketika Nabi gundul, para sahabat banyak yang gundul. Ada sahabat yang tidak ingin gundul karena mungkin rambutnya merasa bagus. Habis di salon, habis dapat keluar modal banyak, kok harus digundul. Wah, ini sayang ini. Maka dia hanya memotong sedikit saja rambutnya, hanya dipotong pendek. Maka Nabi mendoakan, ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang yang dia menggundul rambutnya. Ketika Nabi mendoakan itu, sahabat yang rambutnya hanya dipotong pendek, Nabi kami juga didoakan. Nabi tetap mendoakan, ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang yang gundul rambutnya. Orang tadi yang rambutnya dipotong pendek, tetap doa. Akhirnya setelah 3 kali mendoakan orang yang gundul, Nabi mendoakan orang yang rambutnya hanya dipotong. Makanya berdasarkan itu, kalau orang umroh, ketika dia tahallul, orang haji, ketika dia tahallul, ada 2 pilihan. Dia bisa menggundul rambutnya, dia juga bisa sekedar memotong rambutnya. Kalau orangnya sudah nggak punya rambut gimana? Cukup menggerakkan pisau cukur di rambutnya saja. Karena sudah nggak ada rambut lagi di kepalanya. Tapi tetap sunnah bisa dilakukan dengan menggerakkan, ya habis, seperti itu. Tapi dari sini kita tahu, artinya begini, mohon maaf. Kadang orang karena tidak melihat atau mendengar atau membaca sunnah Rasulullah, maka dia kadangkala agama hanya berdasarkan persepsinya saja. Ketika melihat orang di masjid rambutnya gondrong, ini anak pang ini. Ketika ada orang dia rambutnya gondrong, kita menganggapnya sebagai ahli maksiat. Ya.
Tapi kalau kita menelah Rasulullah, rambutnya malah seperti itu, gondrong. Anda yang rambutnya umpamanya pendek, 1 bulan sekali ke salon. Lalu Nabi apa pernah seperti itu? Maka melalui kajian ini kita semoga bisa menjadi bijak. Kita jangan menilai orang soleh dan tidak hanya berdasarkan dohirnya. Karena kadang orang hanya dohir itu menjadi sebuah justifikasi kesolehan seseorang. Ini jangan. Makanya melalui ini kita tahu Rasulullah itu rambutnya di atas bahu. Wah, ini kan berarti gondrong ini. Ya. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad itu termasuk gondes, artinya gondrong deso, bukan. Gondrong yang nggak keurus, bukan. Karena ada orang seperti itu, rambutnya gondrong tapi nggak pantas, kelihatan jelek, kelihatan ya pokoknya kelihatan nggak pantas lah, dipandang nggak enak sama sekali. Kalau Rasulullah nggak, beliau rambutnya memang panjang, tapi beliau akan meminyai, beliau setiap keluar akan menyisir, beliau akan merapikannya. Jadi nggak seperti orang-orang yang rambutnya gondrong karena nggak keurus, karena nggak kuat potong rambut, nggak seperti itu. Tapi dari hadis ini kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, saya dan Rasulullah itu mandi dari wadah yang satu. Jadi Nabi dengan Aisyah sebagai istrinya itu mesra sekali. Biasa mandi bersama itu biasa. Kadang orang itu dia sebagai ustadz, dia malu dia. Mandi bersama istrinya, oh ini malu ini. Perkara yang nggak pantas ini bagi ustadz. Kalau saya biasa saja kali. Karena itu sunnah Rasulullah seperti itu. Nabi dengan istrinya itu mandi dari wadah yang sama. Nabi dalam hadis yang lain, Nabi dengan Aisyah, ketika Aisyah dalam keadaan haid, yang penting Aisyah beliau memakai apa itu, kain. Artinya Nabi dengan Rasulullah itu beliau sebagai keluarga yang sangat romantis, menampakkan kemesraannya. Ada satu hadis yang itu kalau orang mungkin ustadz mempraktekannya dianggap tabu gitu. Tapi kita berbicara hadis Nabi ini. Pada satu ketika Aisyah itu sebagai istri Nabi, dia di dalam rumah dia mendengar suara rame-rame di dalam masjid. Maka Aisyah melihat ternyata ada orang-orang Habasyi, orang-orang dari daerah apa itu Habasyi itu, dia mengadakan pertunjukan tombak di masjid. Aisyah pingin nonton, ya, pingin nonton. Maka oleh Nabi Muhammad diajak, oh ya ayo nggak apa-apa sana. Dalam hadis itu Nabi Muhammad di belakang, Aisyah di depan, pipi Nabi Muhammad ditempelkan pada pipi Aisyah. Dan itu di hadapan sahabat yang lain. Kalau kita bayangkan Pak Ustadz jalan-jalan di hadapan orang banyak menempelkan pipinya di pipi istrinya. Wah ini Ustadz cabul gitu. Padahal itu termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini artinya kita tidak melihat hal yang negatif, bukan, tapi Rasulullah sosok yang sangat mesra kepada istrinya. Nabi orang yang sangat romantis, bahkan beliau untuk mandi, karena sebagai seorang Nabi tempat mandinya harus berbeda dengan Aisyah, enggak. Nabi pun dengan Aisyah dengan satu tempat yang sama. Nah ini makanya termasuk kesunahan. Umpamanya kita sesekali, adik ayo kita mandi bersama gitu. Itu kan termasuk perkara yang halal, perkara yang boleh, ya. Nah ini termasuk apa yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dalam satu riwayat dari Al-Barra bin Azib mengemukakan sebagai berikut. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marbu'an, bahwa Rasulullah itu orangnya sedang, orangnya tidak terlalu tinggi, jangkung, dan juga tidak terlalu pendek. Bu'idama bainal mangkibaini, dan apa itu diantara dua pundaknya itu jauh, artinya dadanya lebar atau bidang. Wa kanat jummatuhu tadribu sahmata udunaihi, sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinganya. Jadi Nabi Muhammad rambutnya memang panjang, ya, tidak rapi seperti kita gini, enggak. Nabi Muhammad beliau rambutnya memang seperti itu. Kemudian
Hadis nomor 26. Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang rambut Rasulullah. Maka Anas menjawab, lam yakun bil ja'di wala bisabti kana yablughu sya'ruhu sahmata udunaihi. Bahwasanya Rasulullah itu beliau tidaklah keriting atau keribu dan juga tidaklah rambutnya lurus kaku. Rambutnya itu ikal. Karena yablughu sya'ruhu sahmata udunaihi, dan rambut Rasulullah itu mencapai kedua daun telinganya. Ini sebetulnya penting ya, masalah tentang rambut Rasulullah itu. Kenapa? Karena kalau di dalam beberapa keterangan tafsir, Rasulullah itu ketika beliau sosoknya menjadi nabi akhir zaman, sifat-sifat yang ada pada Nabi itu sudah termaktub di dalam kitab-kitab ahlul kitab atau orang Yahudi Nasrani. Mereka tahu persis bahwa ini Nabi akhir zaman. Tanda-tandanya rambutnya tidak lurus kaku, rambutnya tidak keriting, tapi rambutnya ikal. Matanya senantiasa seperti memakai celak. Orangnya tidak jangkung tinggi, dan orangnya juga tidak pendek, tapi marbu, orangnya tengah-tengah. Itu sebetulnya sudah termaktub sebelum Nabi hadir. Mereka sudah tahu kriteria Nabi akhir zaman seperti itu. Tapi ketika Rasulullah hadir dan ternyata Nabi yang mereka nantikan adalah bukan dari golongan mereka, maka kalau dalam Al-Quran, hasadam min indi anfusihim, mereka hasud, mereka iri dengki, mereka tidak terima. Kok bisa Nabi akhir zaman bukan dari Bani Israel? Akhirnya kitab-kitab mereka rubah. Ya, kitab-kitab mereka rubah. Tanda Nabi akhir zaman rambutnya ikal, bukan lurus, bukan keriting, dirubah. Nabi akhir zaman rambutnya lurus kaku. Tanda Nabi akhir zaman itu matanya hitam seperti pakai celak, dirubah. Nabi akhir zaman matanya biru. Tanda Nabi akhir zaman orangnya itu tidak tinggi juga tidak pendek, orangnya marbuk sedengan atau tengah-tengah, dirubah orangnya tinggi besar. Maka ketika Rasulullah hadir, mereka umat yang sudah melihat kitabnya dirubah, yang diketahui mereka, loh, Nabi akhir zaman kalau dalam kitab kami itu matanya biru, kamu matanya nggak biru, maka kamu bukan Nabi. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita baca itu ya, kitab mereka itu sudah terjadi perubahan pada masa Nabi loh. Saya ulangi lagi, kitab-kitab mereka sudah dirubah pada masa Nabi. Katanya ada orang ngomong gini, ketika Allah menurunkan ayat musaddiqal lima baina aidihim, bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang nabi yang membenarkan kitab yang ada pada mereka. Nabi Muhammad membenarkan Injil, Nabi Muhammad membenarkan Taurat, karena itu sama-sama dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang sekarang mengatakan Injil dan Taurat yang sekarang kan sudah tidak orisinil karena sudah dirubah. Pertanyaannya, emang pada masa Nabi masih orisinil? Pada masa Nabi itu juga sudah dirubah loh. Lah kadang orang itu nggak berpikir seperti itu. Orang kadang berpikirnya sekarang kan sudah tidak orisinil. Emang pada masa Nabi masih orisinil? Kan enggak. Pada masa Nabi sudah dirubah. Cuma kita memang harus bisa bersikap secara bersikap secara baik kepada mereka. Artinya bukan berarti agamanya berbeda kemudian kita menjadi bermusuhan, tidak seperti itu. Kemudian dalam hadis selanjutnya, dalam satu riwayat yang dikemukakan bahwa Ummu Hani binti Abu Thalib pernah berkata, qadima Rasulullahi Makkata qadmatan walahu arba'u ghadair. Bahwa Rasulullah itu beliau tiba di Mekah pada saat pembebasan kota Mekah, sedangkan rambutnya dijalin menjadi 4 atau dikepang kecil 4. Jadi Nabi Muhammad itu beliau
ketika menaklukkan Mekah, itu rambutnya dipilin 4 itu. Jadi biasa kalau orang Arab itu rambutnya dikepang 4 bagian sini gitu. Loh, rambut pendek nggak mungkin bisa dikepang loh. Kalau umpamanya rambutnya seperti saya, seperti nggak mungkin bisa ini. Harus panjang ini. Makanya Rasulullah itu beliau rambutnya dipilin atau dijalin menjadi 4. Itu ketika menaklukkan kota Mekah. Ketika menaklukkan Mekah itu Rasulullah memang ada banyak hadis yang menjadi dasar dalam fikih, terutama ketika Rasulullah berada di Mekah. Satu contoh begini. Nabi Muhammad itu sepanjang hidupnya setiap kali mau sholat pasti beliau itu wudhu. Sholat duhur beliau wudhu dulu. Sholat asar beliau wudhu dulu. Sholat maghrib beliau wudhu dulu. Kalau kita membaca hadis-hadis ini, oh berarti kalau orang mau sholat harus wudhu. Karena Nabi setiap kali mau sholat pasti wudhu. Dalam Al-Quran, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Tapi pernah sekali. Jadi pentingnya ulama itu di sini. Pernah sekali. Ketika menaklukkan Mekah, Rasulullah itu beliau ketika sholat duhur beliau wudhu. Sholat asar beliau ternyata nggak wudhu. Sholat maghrib beliau nggak wudhu. Sholat isya beliau nggak wudhu. Maka para sahabat tanya, Nabi kok engkau nggak wudhu seperti biasanya? Maka Nabi Muhammad menjawab, oh wudhuku yang tadi masih ada. Ya, wudhuku yang tadi masih ada. Maka berdasarkan ini ada sebuah teori bahwasanya orang selama wudhunya masih ada, dia tidak wajib wudhu lagi. Meskipun itu hanya dilakukan Rasulullah 1 kali. Lah umpamanya ada orang, dia hanya membaca 1 hadis saja. Oh Nabi Muhammad kalau mau sholat wudhu, kalau mau sholat wudhu. Maka mengatakan wudhu wajib meskipun dia sudah batal atau tidak, wudhu wajib. Tapi berkat para ulama membaca secara keseluruhan hadis atau sejarah Nabi, pernah pada masa Nabi Muhammad menaklukkan Mekah 1 kali. Nabi Muhammad itu beliau ketika wudhu di waktu duhur, ternyata untuk sholat duhur, asar, maghrib. Nah itu akhirnya menjadi sebuah dasar di dalam kitab fikih. Maka dalam kitab fikih disebutkan kita kalau masih punya wudhu, untuk sholat kita tetap disunnahkan wudhu. Anda belum batal, Anda kemudian mau sholat asar, tetap sunnah wudhu, karena Nabi melakukannya. Tapi tidak wajib, karena Nabi pernah pada saat di Mekah, beliau selama tidak batal, beliau melanjutkan sholat yang datang waktunya. Nah ini merupakan sebuah sejarah. Contoh lagi. Nabi Muhammad itu beliau ketika berada di Mekah, beliau itu lama sekali selama di Mekah beliau ya sebagai musafir. Beliau itu ya menjamak sholatnya, ya. Maka itu sampai menjadi batasan musafir itu batasannya berapa. Itu Nabi Muhammad di Mekah itu beberapa hari. Makanya dalam pembahasan fikih di sana panjang terkait dengan batasan sebagai seorang musafir itu berapa hari. Kemudian hadis selanjutnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menceritakan perihal rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana idza ansafi udunaihi. Bahwasanya rambut Rasulullah mencapai pertengahan kedua telinganya. Sama ini, rambut Rasulullah mencapai pertengahan telinganya. Dalam hadis yang selanjutnya, dalam satu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengemukakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sa'rahu. Sesungguhnya Rasulullah itu beliau menyisir rambutnya. Kemudian wa kana al musyrikuna yufarriquna ru'usahum. Kalau orang musyrik, beliau itu memisahkan rambutnya. Jadi kalau orang musyrik itu beliau bahasanya itu sigar jambe kalau dulu. Kalau orang musyrik belah tengah.
Tapi kalau wakana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum, kalau orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi Nasrani, beliau itu rambutnya diarahkan ke belakang gini. Wakana yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi. Nabi itu senang mencontoh ahli kitab. Ini jarang hadis ini yang dengar, asli. Wakana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab. Nabi senang apa itu sesuai atau menyamai ahlul kitab. Fi ma lam yu'mar fihi bisyai'in, dalam perkara yang di dalamnya tidak ada perintah. Summa farraqa Rasulullahi ra'sahu. Kemudian Rasulullah itu beliau membelah atau menyisir ke kiri dan ke kanan rambutnya. Nabi Muhammad itu beliau biasanya rambutnya diarahkan ke gini. Orang musyrik itu belah kiri, belah kanan atau belah tengah. Orang ahlul kitab itu sama dengan Rasulullah, diarahkan ke belakang. Nabi itu senang menyamai orang ahlul kitab, menyesuaikan diri dengan orang ahlul kitab selama tidak ada perintah di dalamnya. Maksudnya begini, hadis ini jarang atau nggak populer. Yang populer kan mantasyabba biqaumin fahuwa minhum, hanya itu saja. Siapa yang menyamai satu kaum maka menjadi golongan kaum itu. Loh, padahal Nabi itu senang menyamai mereka. Mereka rambutnya diarahkan ke belakang, Nabi diarahkan ke belakang. Dalam hadis itu Nabi Muhammad ketika di tanggal 10 Muharram atau bulan Asyura, Nabi Muhammad ketika hadir di Madinah, itu orang-orang ahlul kitab mereka melakukan puasa. Maka Nabi Muhammad tanya, kenapa kalian puasa? Maka mereka menjawab, pada hari ini hari besar. Di hari ini Allah menyelamatkan Musa dan juga Allah menenggelamkan musuhnya yakni Fir'aun. Dan pada hari ini juga Nabi Nuh itu berlabuh kapalnya, yakni tanggal 10 Muharram. Maka kami melakukan puasa. Maka Nabi Muhammad beliau bersabda, an ahaku bi Musa minhum. Aku lebih berhak untuk Nabi Musa daripada kalian. Mereka puasa, kita puasa loh. Ya. Mereka puasa, kita puasa. Dalam hadis contohnya begini. Nabi Muhammad itu beliau ketika di Mekah, beliau sholat ketika di Ka'bah itu beliau mengambil posisi, katakanlah begini, ini Ka'bah, kemudian di utara Ka'bah itu ada Madinah, di ujungnya itu ada Palestina atau Baitul Maqdis. Nabi Muhammad itu beliau ketika sholat di Ka'bah pasti di arah selatan, di sisi selatan Ka'bah. Maka ketika beliau sholat, beliau lurus tembus menuju Madinah, tembus menuju Baitul Maqdis. Ketika Nabi Muhammad hijrah di Madinah, itu ada pilihan. Kalau ingin menghadap Ka'bah, berarti menghadap selatan sekarang. Karena Ka'bah berada di selatannya Madinah. Tapi ternyata Nabi Muhammad tetap menghadap ke utara, menghadap ke Baitul Maqdis. Ada sekian banyak keterangan yang menyebutkan Nabi Muhammad itu karena ingin agar orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu ikut masuk agama Islam. Nabi menyesuaikan diri dengan mereka. Maka sebetulnya Rasulullah itu dengan orang-orang Yahudi Nasrani itu enggak seperti yang dipersepsikan sekarang, seperti seakan-akan musuhan, enggak. Nabi Muhammad dengan mereka ya berdampingan. Ya satu contoh begini. Beberapa waktu yang lalu ada kasus tentang pembakaran apa itu Masjid Ahmadiyah ya. Ya seperti itu. Ini fokusnya tidak di sana. Tapi fokusnya itu kemudian saya mendapatkan keluh kesah dari seseorang. Ustadz, mohon maaf, saya itu dapat apa itu WA atau dapat messenger dari teman non muslim saya, kemudian dikirimkan ke saya. Kemudian non muslim itu dia ini asli orang non muslim ini. Saya itu kok gimana, orang Islam itu kok banyak yang tidak mengenal sejarah nabinya sendiri. Bukankah Nabi Muhammad dulu telah mengadakan perjanjian damai dengan Najran?
Perjanjian itu kami sekarang itu berusaha untuk menjalankannya. Lah orang Nasrani tadi berkata, ayah saya pun dulu ikut membantu pembangunan masjid karena kita tahu perjanjian Najron antara Nabi dengan orang Nasrani. Tapi kok umat Islam seperti itu ya gitu. Maka dia tanya masalah tentang perihal perjanjian Najron, perihal tentang Ahmadiyah seperti itu. Tapi dari sana kita semestinya introspeksi. Kadangkala kita sebagai umat Islam itu kita malah kurang mengerti sejarah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu senang menyesuaikan diri dengan orang-orang ahlul kitab. Selama tidak ada larangan, Nabi Muhammad senang. Ya, selama tidak ada larangan. Makanya banyak di dalam agama kita itu yang sama. Contohnya, kita ada namanya malaikat Jibril. Orang Nasrani ada nggak malaikat Jibril? Namanya Gabriel Batistuta malah. Itu dari Jibril. Ya kan? Kita ada namanya malaikat Mikail. Mereka juga ada namanya Michael. Kita ada namanya itu apa itu? Yusuf. Mereka ada Yosef. Kita ada namanya Nabi Ibrahim. Mereka pun ngerti. Ibrahim, Abraham itu memang karena ajam maka bisa dibaca banyak dalam tafsir Qurtubi. Kita mengenal surga Firdaus. Mereka juga ada. Bahkan menyebutnya paradis gitu. Kita tahu surga Eden. Mereka juga tahu surga namanya Eden. Sampai ada perumahan Eden Park itu dari kata surga itu. Itu dari Adnan kalau bahasa kita. Kita ada namanya Maryam. Ya, dalam Al-Quran. Mereka ada Maria. Istri Nabi pun namanya Maria loh. Ya, istri Nabi namanya Maria. Maria Al-Qibtiyah. Jangan difaham Maria itu umpamanya non-Islam. Kalau Maryam Islam. Bukan, istri Nabi pun namanya Maria. Nah, artinya kalau kita melihat seperti ini, maka mari kita berusaha untuk bisa bersikap secara bijak dan arif. Bahwa Rasulullah itu beliau biasa atau senang muwafakoh menyesuaikan diri dengan orang-orang non-muslim selama tidak ada larangan. Contohnya begini. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum itu Allah berfirman, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Ayat itu sejarahnya begini. Nanti kita akan tahu bagaimana kenapa Rasulullah seperti itu. Nabi Muhammad itu sebagai nabi yang mendapatkan wahyu, beliau memiliki kitab suci. Nabi Isa itu seorang nabi, beliau mendapatkan wahyu, memiliki kitab suci. Umat Nabi Isa disebut Nasrani. Nabi Musa beliau wahyu dan punya kitab suci. Umat Nabi Musa disebut Yahudi. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dengan Nabi Musa sama-sama sebagai nabi dan rasul. Artinya bersumber dari sumber yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah di Mekah, ya, maka terjadi perang besar antara Romawi Timur yang sekarang apa itu Turki itu, dulu Konstantinopel, dengan Persia Majusi. Itu Nabi dengan orang-orang kafir itu juga seperti kita nonton bola. Nabi pendukung Romawi karena Romawi adalah sebuah negara besar yang punya agama, punya kitab suci, juga punya nabi. Orang-orang kafir mendukung Majusi. Karena Majusi sama seperti orang-orang kafir Mekah, tidak punya nabi, adanya berhala. Maka ini seperti fun berat itu. Kalau kita umpamanya saya pendukung Real Madrid, Anda pendukung Barcelona. Ketika Barcelona dengan Real Madrid tarung, kita meskipun nggak apa-apa, kita ikut perasaannya, ikut kalau menang ikut seneng, kalau kalah kita jadi susah. Maka pada saat itu Romawi dikalahkan oleh Persia. Romawi dikalahkan oleh Majusi. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat Alif Lam Mim Ghulibatir Rum.
Romawi memang dikalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi nanti setelah Romawi kalah, mereka akan balik mengalahkan Majusi Persia. Dalam Al-Quran disebutkan fi bid'i sinin. Bid'i sinin itu di bawah 10. Di bawah 10 tahun. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Semua itu sebetulnya tergantung atau ditetapkan Allah. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Dan pada saat ini terjadi, orang-orang mukmin mereka sedang bahagia. Ketika turun ini, orang-orang kafir itu, Masya Allah, Muhammad kamu itu aneh. Sebuah negara yang hancur, apakah dalam tempo 10 tahun bisa balik menjadi pemenang? Katakanlah lumrahnya, sebuah negara yang hancur untuk kembali stabil itu 10 tahun kadang terlalu pendek. Ada sekian tahun untuk mereka stabil. Apalagi mengalahkan lawannya. Katakanlah umpamanya Jerman kalah dengan umpamanya sekutu. Untuk balik stabil kan butuh waktu lama. Tapi Al-Quran menegaskan fi bid'i sinin. Kurang dari 10 tahun orang-orang Persia balik akan dikalahkan oleh orang Romawi. Maka ketika turun ayat itu, orang-orang kafir mereka menertawakan Muhammad. Muhammad seperti halnya orang-orang Persia yang mereka menyembah berhala, mengalahkan orang-orang Romawi. Begitu pula kami orang-orang Mekah akan mengalahkan kamu. Kamu dengan orang-orang Romawi sama-sama ahli kitab, punya kitab maksudnya. Kami dengan orang Persia sama. Lah orang Persia mengalahkan Romawi, begitu juga nanti kamu akan kami kalahkan. Tapi apa yang terjadi, Masya Allah? Nabi Muhammad kemudian beliau hijrah. Ketika beliau hijrah di Madinah hanya dalam tempo 2 tahun terjadi perang Badar. Pada saat Nabi Muhammad di perang Badar, Nabi Muhammad menang. Dan ketika Nabi Muhammad menang, mereka senang, mereka bahagia. Malaikat Jibril datang memberi kabar, "Hei Muhammad, sekarang janji Allah terbukti bahwasanya Persia sekarang dikalahkan Romawi." Kabar kemenangan Romawi mengalahkan Persia pada saat wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada saat itu orang-orang mukmin mereka bahagia senang. Kenapa? Karena perang Badar. Nabi Muhammad menang di perang Badar, orang Romawi menang mengalahkan Persia. Makanya artinya kalau kita melihat ini, hubungan antara Islam dengan mereka sebetulnya nggak jauh-jauh amat, ya, nggak jauh-jauh amat. Maka ini bukan berarti kita menjadi liberal, bukan, tetapi dalam rangka uswatun hasan, dalam rangka kita rahmatan lil alamin. Hendaknya hadis Nabi Muhammad ini juga harus kita sampaikan. Bahwa Nabi Muhammad itu beliau yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi. Nabi senang menyamai atau menyesuaikan diri dengan ahlul kitab fi ma lam yu'mar fihi bisyai'in, selama tidak ada larangan atau perintah. Kalau ada perintah baru Nabi Muhammad mengikuti perintah. Selanjutnya hadis dalam satu riwayat Ummu Hani radhiyallahu anha, beliau mengemukakan Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dhafair arba'in. Nabi Muhammad beliau menjalin rambutnya menjadi 4. Artinya Nabi Muhammad itu dalam pandangan Ummu Hani, beliau rambutnya dipilin 4. Jadi itu menjadi satu perkara yang biasa kalau pada masa Nabi dulu. Kalau kita melihat film-film kolosal biasanya memang ada. Ketika rambutnya panjang, sebagiannya dipilin atau kepang kecil gitu, menjadi 4 atau menjadi berapa. Nah itu dulu juga pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita bayangkan Nabi Muhammad itu ganteng, rambutnya terus dirapikan, rambutnya dipilin 4. Gantengnya kayak apa? Tapi kalau Anda umpamanya, kalau kita, wah kadang kalau udah nggak tampak itu. Kadang nggak tampak. Tapi kalau Nabi Muhammad, wah rambut Nabi Muhammad dipilin 4, saya juga ngikut lah. Kadang ini anak dari mana? Tapi kita melalui kajian ini kita tahu bahwa Rasulullah itu beliau perihal rambutnya, rambut Nabi Muhammad itu di atas bahu. Kadang di antara telinga, kadang di bawah telinga. Dan Nabi Muhammad itu kadang beliau rambutnya bahkan dipilin atau
jalin atau dikepang kecil 4. Nah itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mewarnai rambutnya. Ya, Nabi Muhammad itu mewarnai rambutnya. Tapi ini nggak usah dilakukan, Bang. Nanti kalau dilakukan, oh masya Allah, satu masjid semua jamaahnya rambutnya disemir, wah imamnya takut. Ini jamaah saya kok pada jadi anak pang semua, repot ini nanti. Tapi melalui itu kita tahu Rasulullah bagaimana sosoknya. Nah ini semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk terus menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan semoga kita di akhirat diakui sebagai umatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.